Pemirsa, suami istri alumni LPDP yang viral karena dinilai menghina NKRI harus menerima konsekuensi berat. Selain harus mengembalikan uang beasiswa miliaran rupiah, keduanya akan di blacklist dari seluruh instansi pemerintah. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Pernyataan alumni LPDP Dwi Sasening Tias atau Tias soal kebanggaan jadi warga negara asing ketimbang jadi WNI berbuntut panjang. Tak hanya dihujat warganet, pernyataan Tias yang dianggap menghina NKRI ikut menyeret suaminya Arya Iwantoro yang juga mendapat beasiswa LPDP untuk kuliah S2 dan S3-nya di Belanda. Suami Tias diduga belum menyelesaikan kewajiban bekerja di Indonesia sesuai aturan yang dikenakan ke penerima beasiswa LPDP. Fakta itu membuat geram Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. LPDP telah meminta suami Tias untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa beserta bunganya. Juga akan memblacklist keduanya dari seluruh instansi pemerintah. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. LPDP adalah program beasiswa penuh dari pemerintah Indonesia untuk membiayai mahasiswa S2 dan S3 yang berkuliah di sejumlah kampus luar negeri. Dari audit ke-600 penerima beasiswa LPDP, ada 44 orang terindikasi melanggar kewajiban untuk kembali ke Indonesia. 8 orang diantaranya telah dikenakan sanksi pengembalian dana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada oleh-oleh dari pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump di Amerika akhir pekan lalu. Indonesia kini wajib impor buah, kedelai, jagung hingga beras dari Amerika Serikat. Juga wajib impor minyak dan pesawat yang totalnya sekitar 528 triliun rupiah. Pemirsa jangan kaget kalau beberapa bulan ke depan nanti bakal banyak buah impor asal Amerika membanjiri pasar tradisional. Salah satunya seperti apel ini. Kejadian itu terjadi disebabkan oleh kesepakatan perdagangan timbal balik yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Amerika akhir pekan lalu. Dalam kesepakatan perdagangan timbal balik yang ditandatangani Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump, Indonesia diwajibkan beli beberapa produk dan jasa dari Amerika. Jumlahnya fantastis, 33 miliar dolar Amerika atau sekitar 528 triliun rupiah, meliputi produk energi, sektor penerbangan, hingga produk pertanian. Komitmen itu sebagai imbal balik atas keputusan Amerika yang setuju mendiskon bea masuk produk Indonesia menjadi 19% dari semula 32%. Dampak kesepakatan dagang tersebut, Indonesia harus siap-siap kebanjiran produk Amerika selama beberapa tahun ke depan. Di sektor pertanian, Indonesia wajib impor apel Amerika 26.000 ton, anggur 5.000 ton, dan jeruk 3.000 ton. Bahkan Indonesia masih diwajibkan mengimpor produk pertanian Amerika, meski produk tersebut banyak ditanam melimpah di tanah air. Di antaranya wajib impor kedelai sebanyak 3,5 juta ton, kapas 163.000 ton, jagung 100.000 ton. Bahkan harus impor beras minimal 1.000 metrik ton per tahun. Indonesia memiliki 2,5 juta hektar lahan jagung. Dan komoditas satu ini pun tumbuh subur di banyak provinsi Indonesia. Panen pun melimpah setiap tahunnya dan Indonesia tidak dalam kondisi kekurangan jagung. Lantas mengapa harus impor ya? Juru bicara Kementerian Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan produk jagung Amerika memiliki spesifikasi yang sesuai kebutuhan industri makanan minuman, bukan untuk konsumsi masyarakat umum. Pemerintah mengklaim impor produk pertanian Amerika tidak akan mengganggu industri dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak bisa mengisi BBM jenis Pertalite, seorang anggota polisi nekat menganiaya 3 pegawai pom bensin di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi penganiayaan terekam CCTV hingga viral.
Keributan terekam CCTV antara seorang anggota polisi dengan 3 pegawai SPBU di Jalan Bekasi Timur, Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bahkan pelaku nekat menganiaya 3 pegawai karena tidak diizinkan mengisi BBM jenis Pertalite. Kericuhan ini dipicu barcode yang tak sesuai dengan plat nomor kendaraan pelaku. Karena tidak sesuai, pegawai lalu menyarankan pelaku untuk beralih mengisi bahan bakar Pertamax. Namun pelaku malah emosi hingga terjadi cekcok dan penganiayaan pada ketiga pegawai. Bahkan pelaku sempat melontarkan ancaman jika kendaraan yang dibawanya ini milik Kapolda. Dari pihak customernya itu menyebut ini mobil jenderal. Terus di video juga dia menyebut bilangnya Kapolda gitu. Ada narasi, ada kata-kata Kapolda ketika dia ngebentak-bentak itu tadi. Akibat penganiayaan ini, ketika korban mengalami luka di bagian wajah serta rahang, korban juga sudah melakukan visum dan membuat laporan ke Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pelaku perampasan mobil saat pemiliknya tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi mabuk tak sadarkan diri ditangkap polisi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dan informasi ini kami rangkum dalam Seputar Kriminal. Jakarta Barat. Polisi menangkap seorang pria, TJ, pelaku perampasan mobil di kontrakannya, kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku digelandang berikut barang bukti mobil hasil curian yang sempat ditawarkan melalui media sosial. Sebelumnya pelaku merampas mobil korban di Jalan Bandengan, Tambora, Jakarta Barat. Korban tak sadarkan diri usai menenggak minuman beralkohol. Sekelompok anggota gangster tiba-tiba menyerang warga yang sedang ngobrol usai santap sahur di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga pun panik dan kocar-kacir akibat diserang menggunakan petasan dan senjata tajam. Menurut warga, para pelaku tiba-tiba menyerang tanpa alasan yang jelas. Beruntung, tidak ada korban akibat peristiwa ini. Polisi mengamankan 3 pengedar sabu yang sudah sangat meresahkan di kawasan Sawah Pulau, Surabaya, Jawa Timur. Hasil penggeledahan, 37 paket seberat 11 gram sabu safe edar yang disembunyikan dalam helm diamankan sebagai barang bukti. Selain mengedarkan, salah satu pengedar juga menyediakan tempat untuk menikmati sabu beserta alat hisamnya. Ironisnya, lokasi ini berdekatan dengan musola. Tim Liputan iNews melaporkan. Kawanan gajah liar mengamuk di mes karyawan perusahaan hutan tanaman industri PT Arara Abadi, Kabupaten Siak, Riau. Mengetahui gajah mengamuk, puluhan karyawan yang tengah beristirahat berhamburan lari menjauh mesnya. Padahal dia udah melewati belakang mobil. Sejumlah karyawan panik dan berlarian saat mendengar raungan suara gajah yang mengamuk di sekitar mes PT Arara Abadi, Distrik Tapung, Kabupaten Siak, Riau. Sempat terdengar suara rubuhnya dinding mes tempat karyawan beristirahat. Tak hanya itu, gajah liar juga sempat mengejar karyawan. Kawanan gajah yang mengamuk ini diperkirakan berjumlah 12 ekor hingga merusak kendaraan yang terparkir di lokasi. Usai diusut, amukan gajah liar dipicu terperosoknya seekor anak gajah yang baru lahir berumur sekitar 7 hari ke lubang tangki septic tank di belakang mes karyawan. Tim BKSDA langsung menyelamatkan bayi gajah dari dalam septic tank dan setelah 2 jam, bayi gajah bisa diangkat dengan selamat. Drama sempat terjadi saat bayi gajah menolak dikembalikan ke kawanannya yang menunggu di hutan Greenbelt berjarak 20 meter dari mes karyawan. Namun setelah diarahkan, bayi gajah akhirnya mau kembali dan bergabung dengan kawanan dan induknya. Usai dipertemukan, kawanan gajah lalu masuk ke dalam hutan dan menjauh dari lokasi. Sementara itu, hasil pendataan akibat amukan gajah, 6 dinding mes rubuh dan 3 unit motor rusak parah. Namun beruntung kejadian itu tidak sempat memakan korban jiwa. Dari Kabupaten Siak, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan.